Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhadi Pratama, NIM 18410100185 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai Laravel, di mana untuk materi saat ini tuh kita membahas yang namanya seeding. Apa itu seeding? Seeding itu merupakan sesuatu yang harus dimuat dalam sebuah aplikasi untuk memastikan aplikasi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi seeding ini biasanya itu dianggap sebagai tahap pengujian sistem atau demo. Untuk seeding sendiri itu kita nanti digunakan untuk memasukkan data-data seperti data dummy untuk mengetes aplikasi yang ada. Jadi mungkin kita bisa langsung ke cara membuat seeding pada Laravel. Jadi di sini saya membaginya ada 4 tahap. Yang pertama itu dari tutorial yang sebelumnya kita melakukan migrate tabel user terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita aktifkan terlebih dahulu examnya. Kalau examnya udah aktif, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita buka browser masing-masing, buka localhost kita. Di sini kita melakukan migrate, jadi buka cmd-nya, arahkan ke resource Laravel-nya, exam htdocs public web lanjut. Setelah itu kita melakukan php artisan migrate untuk melakukan migrate. Nah, setelah muncul hasil seperti ini, kita buka localhost, kita refresh, dan akan muncul dua tabel. Yang pertama migration dan user, di mana user sendiri diambil dari migration yang telah kita buat. Nih. Setelah itu langkah pertama selesai, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat model user. Untuk membuat model user kita bisa melewati cmd php artisan make model users. Nah, akan muncul seperti ini. Nih, untuk usernya sendiri kita isikan protected field label sama dengan nah, setelah kita membuat model sekarang lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat seeder, user table seeder dan database seeder. Untuk database seedernya itu biasanya langsung ada secara default. Yang harus kita buat itu adalah user table seedernya. Jadi kita buat lewat cmd php artisan make seeder. php artisan make seeder, namanya user tabel seeder. Setelah selesai maka otomatis muncul seperti ini. Setelah itu kita isikan codingannya itu. Untuk user tabel seeder itu kita mengarahkannya ke tabel yang user sini. Kita mau menambahkan data pada tabel users, jadi ketikkan db tabel users, ini untuk mengosongkan database-nya dulu. Jadi nanti pas dijalankan itu akan otomatis
mengkosongkan data dari tabel usersnya biar gak terjadi penumpukan data nanti. Kemudian kita membuat query untuk menambahkan data itu users. Kita ambil dari model users yang telah kita buat, create array ini kita buka ini itu nama, kita sesuaikan dengan kolomnya, nama, admin, kemudian email, admin@app.com. Kemudian yang terakhir itu password, ada passwordnya kita pakai encryption, jadi hash make admin 123. Nah, setelah kita membuat user tabel seeder, kita ke database seedernya untuk menjalankan user tabel seeder yang kita buat tadi. Di sini kita ketikkan this call a user tabel seeder flash. Untuk infonya di sini kita membuat info, jadi kalau misalnya berhasil akan muncul tulisan bahwa seeder yang kita buat berhasil dijalankan. User tabel seeder. Nah, setelah membuat itu, sekarang kita ke langkah terakhir, yaitu menjalankan seeder. Untuk menjalankan seedingnya itu kita ke cmd-nya, terus ketikkan php artisan db seed. Nah, jika muncul seperti ini berarti tandanya seeder kita berhasil. Akan muncul info seperti ini yang kita tuliskan tadi. Kita buka pada localhost-nya, kita coba refresh dan kita buka tabel usernya, maka akan terlihat ada penambahan satu data di sini, hasil dari yang telah kita lakukan pada user tabel seeder. Ya, mungkin itu beberapa cara singkat penggunaan seeder. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.